Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Materi kami pada hari ini yaitu membandingkan aplikasi Shopee dan Lazada. Perkenalkan, nama saya Wida Bernia. Saya Faridul Fadlul. Saya Cynthia Nanda. Baiklah, langsung saja ke materinya. Pertama kita di sini mengenal tentang Shopee dan juga Lazada. Yang pertama, Shopee ini adalah aplikasi ekspor atau perdagangan elektronik yang memungkinkan pengguna untuk membeli dan menjual berbagai jenis produk secara online melalui ponsel atau komputer. Nah, Shopee ini kita sebagai sebagai orangnya, kita juga bisa selain menjual barang tersebut, kita juga bisa membeli. Kecil kan enggak ya? Kecilan, boy. Biasa. Nah, itu saja. Bisa masih nampak. Nampak. Nah, Shopee ini pertama kali diluncurkan oleh CN Group sebelum Garena pada tahun 2015 di Singapura, dan kini Shopee itu telah berkembang di banyak negara, salah satunya Indonesia. Karena Shopee ini kalau dari data tahun 2023, Shopee ini jadi top 1 aplikasi belanja online paling banyak di Indonesia, digunakan di Indonesia. Untuk tampilan awal Shopee ini seperti ini, dengan desain yang simpel dan mudah dijangkau dan bisa dibuka. Yang kedua, ada aplikasi Lazada. Lazada adalah platform e-commerce juga dan sama dengan Shopee, yang juga menyediakan layanan jual beli online antara penjual dan pembeli. Nah, sama kayak Shopee tadi, di Lazada kita juga bisa selain menjadi pembeli, kita juga bisa menjadi penjual. Lazada didirikan pada tahun 2002 oleh Robert Internet dan sekarang dimiliki oleh Alibaba, salah satu perusahaan teknologi dan perdagangan terbesar di asal Tiongkok. Nah, Lazada ini sendiri juga dari Tiongkok. Kalau Lazada dia aplikasi belanja online dari Tiongkok yang sekarang telah menyebar ke berbagai negara, salah satunya Indonesia juga. Untuk tampilan Lazada sendiri seperti ini, sama kayak Shopee, desainnya simple, elegan dan keren. Baiklah, pada materi ini saya akan membahas tentang kelebihan aplikasi Shopee. Jadi kelebihannya itu kita tahu ya, Shopee itu khas banget warnanya dengan orange pekat gitu ya. Jadi itu dia merupakan
gamifikasi promo seperti klaim voucher hadiah. Itu juga sering banget muncul di Shopee kita ya kan. Dan juga voucher dan juga Shopee Coins juga mendorong pengguna untuk aktif setiap harinya. Lanjut yang kedua ada kekurangan aplikasi Shopee. Di balik kelebihannya pasti ada kekurangannya juga. Di sini kita bisa lihat yaitu terlalu banyak notifikasi atau iklannya. Shopee juga sering mengirimkan notifikasi promosi berlebihan setiap harinya. Yang kedua juga banyak pop-up atau dan banner iklan di dalam aplikasi sehingga terasa penuh dan kadang mengganggu kenyamanan kita sebagai penggunanya. Yang kedua ada persaingan harga tidak sehat. Jadi banyak penjualan bersaing dengan menurunkan harga ekstrim sehingga itu muncul produk dengan kualitas yang rendah. Dan yang kedua itu ada kadang produk murah tersebut menipu pengguna. Biasanya tuh karena mereka tuh mau bersaing harganya murah, jadi mereka tuh menggunakan barang tuh yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita atau yang tidak sesuai dengan deskripsi di toko mereka tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelebihan aplikasi Lazada. Yang pertama, desain aplikasi profesional dan modern Lazada tampil dengan kombinasi warna biru putih yang memberi kesan profesional dan elegan. Kemudian yang pertama, fokus pada visual produk berkualitas tinggi, termasuk foto dan deskripsi dalam rapi. Navigasi kategori tersusun sehingga memudahkan pencarian barang. Desainnya lebih memintas dan cocok bagi pengguna yang menyukai tampilan bersih. Lazada menawarkan produk resmi original dari brand ternama. Ada garansi 15 hari pembelian. Jika barang tidak sesuai, toko jelaskan mendapat label khusus untuk menandakan keaslian produk sehingga meningkatkan rasa aman pembeli. Kemudian kita lanjut ke kekurangan aplikasi Lazada, yaitu jumlah penjual lebih sedikit dibanding Shopee. Pemilihan produk tidak sebanyak di Shopee, terutama untuk penjual kecil atau produk lokal. Beberapa kategori barang terbatas dan harga lebih tinggi karena kurangnya kompetitor. Kemudian promo dan voucher kurangnya menarik. Lazada jarang memberikan voucher gratis ongkir atau cashback sebesar Shopee. Diskon lebih sedikit dan sering memiliki syarat minimum pembelian. Contohnya, strategi ini menawarkan diskon dengan persentase yang lebih kecil, tetapi frekuensinya lebih tinggi. Misalnya menggunakan bantuan, biasanya diskon. Ini disertai dengan syarat pembelian minimum untuk mendorong pelanggan sebagai pelanggan belanja di lebih banyak belanjanya di Shopee dibandingkan di Lazada. Sebelum kami merekomendasikan aplikasi antara dua aplikasi di mana untuk kalian pilih, kami ingin membacakan beberapa syarat kami untuk aplikasi Shopee. Untuk Shopee sih, kalau kami ini ingin agar pihak Shopee ini mengurangi iklan, karena dari kekurangan dari itu
lalu kebanyakan memasarkan iklan, mulai dari notif sampai iklan-iklan yang bertebaran di berbagai platform seperti browser. Yang kedua itu ini meningkatkan kualitas toko normal. Ya, toko yang bisa menjual produk tidak sesuai dengan deskripsi atau foto. Karena tadi itu yang dikurangkan seperti tadi banyak pasar yang ingin bersaing dengan harga murah, lalu mereka menjual barang dengan asal-asalan. Cara untuk aplikasi Lazada adalah meningkatkan kecepatan dan stabilitas aplikasi. Beberapa pengguna melakukan Lazada kadang lambat saat loading gambar atau membuka halaman promo. Di Lazada sendiri yaitu suka ada bugnya atau loadingnya lama tuh yang bikin pengguna tuh jadi kesal saat menggunakan Lazada karena dia tuh terlalu lambat saat diproses. Yang kedua tuh memperbanyak promo dan diskon. Seperti yang kekurangan Lazada tadi, Lazada sangat jarang mengadakan promo dan diskon untuk para pembelinya. Oke, masuk ke rekomendasi kami. Kalau kita melihat dari dua sudut pandang. Sudut pandang yang pertama, kami merekomendasikan Shopee untuk kaum yang bisa dibilang buat kita yang ingin harga terjangkau dan banyak promo. Karena di Shopee sendiri harga barang terkadang lebih murah dan tiap bulannya Shopee selalu mengadakan promo di setiap event. Seperti itu 11-11 tadi di bulan kembar, di tanggal kembar, nah Shopee sering mengadakan promo. Nah, menurut kami ini dari sudut pandang pertama, kalau kita lihat dari harga yang murah, kita bisa melihat Shopee ini bagus untuk kita yang ingin membeli barang dengan harga yang terjangkau. Sedangkan Lazada ini, jika kita ingin membeli barang yang berkualitas, kita bisa membelinya di Lazada, namun dengan membayar harga yang tinggi. Karena di Lazada sendiri mereka punya ini Lazada Mall. Di Lazada Mall ini kita bisa langsung membeli produk yang berkualitas dari pabriknya secara langsung. Nah, tapi karena kita melihat dari posisi kalian semua ini, saya merekomendasikan buat kalian untuk beli Shopee karena selain Shopee yang menghadirkan banyaknya promo, di sana juga banyak barang yang bisa kita jangkau dengan harga yang murah. Apalagi terkadang Shopee juga sering mengasih diskon dengan ongkir yang sampai 0%. Itu menurut kami sangat bagus buat kita sebagai anak kos atau anak pekerjaan yang ingin membeli barang meskipun tidak bermerek atau itu, tidaknya kita bisa mendapatkan barang yang kita mau dengan harga yang murah. Baik, sekian materi dari kami. Jika ingin ada yang ditanyakan, kami persilakan 3 orang.
dengan Shopee kan di Shopee itu ada jual barang-barang yang harganya lumayan tinggi lah itu. Bagaimana kita bisa tahu kenapa barang itu bisa dijual di situ dengan harga tinggi dan asli itu, pasti datang ke tangan kita, paham nggak? Ya, enggak kemarin itu bisa mengerti. Kemarin bisa mengerti. Kau udah kasih dengan Mario mata itu. Teman-teman ada lagi satu orang lagi mungkin. Dari Kubus ada Baik, kalau teman-teman tidak ada ya mau tanya, saya mau tanya. Secara operasional lebih cepat yang mana antara Lazada dengan si Shopee? Terus dari segi keamanannya lebih aman yang mana, Shopee atau Lazada? Izin bertanya lagi ya, cepat itu dalam arti cepat pengirimannya atau cepat aplikasinya gitu. Misalnya kita membuka Kalau keduanya? kedua-duanya. Ya. Saya. Kau aku. Ya. Ganda kau lah. Bentar Bu, itu penanya atau penambah materi? Penanya. Enggak, kalau penanya sudah habis duitnya. Ya, soalnya Habis kami voucher cuma nih, Boy. penanya cuma buat 3 orang. Oh, oke. Kalau mau ada penambahan boleh. Bonus. Kasih bonus boy. Dah nanti bilang Bonus. bonus. Di. Ini loh, Cok. Dah habis duitnya. Ya, soalnya Habis kami voucher cuma nih, Boy. penanya cuma buat 3 orang. Oh, oke. Kalau mau ada penambahan boleh. Bonus. Kasih bonus boy. Dah nanti bilang Bonus. bonus. Di. Ini loh, Cok. Baiklah teman-teman, mohon ditunggu sebentar, kami akan berdiskusi sebentar. Nanti maunya Paris yang baru. Nobel bisa ulang nggak pertanyaannya? Iya, Pak. Dan misalnya kita beli HP kan, oke nih. Bagaimana kita tahu supaya kalau HP itu bisa ori itu, HP yang datang ke kita sesuai dengan spesifikasi yang kita pilih. Benar, saya mau tambahin. Saya mau membantah pertanyaan Novel. Itu kan bukan dari aplikasinya, tapi itu dari servernya. Buat tentukan Dan dari itu asli atau pengecekannya. palsu. Kenapa harus kamu mempertanyakan itu? Kan ini kita membahas interaksi manusia dan komputer dalam pembuatan suatu aplikasi. Kenapa kamu mempertanyakan hal itu untuk menentukan barang itu asli atau palsu? Berarti kan itu salahnya di servernya. Benar nggak? Aplikasi itu hanya sebagai media penampungan daripada platform penjualan. Masalah produk itu sesuai apa tidak dengan foto, itu kembali di mana kita berbelanja, di toko mana. Jadi kita pakai loh, maka Shopee itu memberikan pengembangan yang namanya Shopee COD cek dulu. Ya,
Dan juga ada logo shopping mall. Jadi kalau mau belanja barang yang aman tapi harganya lumayan tinggi, belanja lagi shopping mall. Jangan di Shopee yang awak yang di tampilan lebihnya. Begitu. Bertanyalah yang berdasarkan fondasi. Jangan memutar belitkan pertanyaan. Jangan tanyalah yang penting, bukan yang penting tanya. Saya mau nanya Yogi Pak. Ya. Mohon maaf sebenarnya kami untuk pertanyaan mobil kami bisa ganti pertanyaan dari mobil atau ganti orang soalnya kayaknya teman kita nih soal itu tadi sama pertanyaan dia sendiri sama bahasan tadi. Kenapa? Lanjut aja. Lanjutnya. Ya. Nanti. Ya. Ganti orang. Ganti orang. Kamu mau ganti pertanyaan atau ganti lainnya? Soalnya masih ada satu lagi. Pertanyaan. Ya. Atau dulu dari Joki. Kan dari aplikasi kan ada beberapa metode pembayaran yang termasuk dalam Shopee yang bisa kita lakukan metode pembayarannya. Metode pembayaran apa aja yang ada di aplikasi Shopee udah itu. Cek. Shopee. Kayaknya maksudnya mana? Tapi kalau ada aplikasi Shopee enggak? Tadi kan makanya rumah makan kan bagaimana lah. Enggak boleh lah kayak gitu. Nanya kemana orang, yang nanya tuh yang memang kita enggak mau. Yang berdasarkan ini. Itu kan perbandingan tapi kedua aplikasi. Kalau nanya kayak gitu berarti kamu juga orang.
pesan Shopee satu mahal bagus apa? Nah itulah sendiri tadi. Cuma kan kalau di Shopee kan kita bisa terkadang kan kalau kita mau jadi barang tuh ada bisa dua atau lebih lah barang yang sama gitu. Nah di berbeda-beda itu di berbeda-beda apa toko kan ada yang biasa murah benar sama yang mahal benar. Nah itu kan kita bingung. Nah otomatis kita nih harus ngecek itu ulasannya satu-satu untuk melihat barangnya asli atau bukan, sesuai gambar atau bukan itu. Tapi kalau kata tadi kan ada pintu COD yang mungkin kan ya barangnya sesuai atau tidak. Dan semua barang itu ada fitur seperti sebelum. Ya. Kayak nyawa copot apa? Nyawa laki-laki copotan kan 2006. itu kan nggak mungkin kan. Itu masa ada nyawa jual di online shop itu kan aneh kok bisa ada jiwa orang jual gitu. Bisa kalau kita mati itu beli jiwa tuh. Kan saya beli. Aneh juga ada. Itu udah jelas gak beli jiwa tuh kan. Kan di kunci koceng Menyanggah nggak? Hah? Bisa menyanggah nggak? Ya, boleh Kan tadi kalian bilangnya apa? Rupiah Bentar. Di Lazada kan Ya, barangnya pasti ori dan mahal. ya. Kalian bilang mahal tuh kekurangannya. Kalau menurut saya sih benar kekurangan tuh. Kan ada harga, ada kualitas. Diam dulu. Kan mereka bilang itu kekurangan. Enggak, Bel. Yang aku bilang ini kekurangan tadi ini harga di Shopee ini lebih mahal. Itulah kekurangannya daripada itu. Lazada itu lebih mahal dari Shopee. Nah itu kan kami kan membandingkan dua aplikasi. Jadi kalau di Shopee kan lebih murah, terus kami sebut itu kelebihan. Tak mungkin kami bilang di Lazada ini harga lebih mahal untuk bisa dibilang kelebihan. Ya. Saya kan juga pesan ingatkan dari Lazada atau Shopee ya. Ya. Nah, tapi di Shopee punya saya ini lebih murah kata kalian tadi Ya. katakan lebih murah Lazada ya daripada Shopee ya. Ya, Shopee. Shopee lebih murah daripada Lazada. Nah, tapi di saya ada beberapa barang yang lebih murah di Lazada daripada di Shopee. Nah, itu Berarti tadi. kan, berarti kan tidak semua. Ya, kan tergantung barang. Iya tergantung Ya. barang. Jadi saya katakan Lazada ini lebih murah atau segala macam. Ya, tapi kan rata-rata kayak kata tadi di Shopee itu kita cari satu barang banyak barang yang sama keluar dengan harga yang berbeda-beda. Iya, itulah yang kita jadi kekurangannya. Kita harus ngecek. Kalau yang lebih murah ini kita curiga dong. Misalnya kita beli HP ini HP ini lah. Harga di online shop harga 100 perak. Agak curiga. Mahal. Atau enggak beli iPhone dari 50.000. Datang nah itu namanya penipuan. Itu tukar kali tuh. Itulah makanya harus kita sebagai pembelian. Nah kita harus cek lagi satu-satu di ulasannya ini benar sesuai gambar. Nah nanti kirim itu buat memastikan keamanan produk itu tadi. Nah kalau tidak sadar kan mereka ini penjual tadi ngasih harga tinggi ya karena dia langsung itu. Karena sekarang di Lazada ini langsung itu terikat sama apa namanya? Sama pabriknya itu. Seller. Misalnya kita beli handphone kan, Seller. di Lazada tuh biasanya itu langsung dari toko handphonenya itu. Kirimannya. Official. Nah, itu plusnya. Betul. Cuman kalau di Shopee kita nyari HP pasti ada yang harga 1.000. Aduh, kok ada HP harga 1.000? Harga yang paling tinggi ya? Harga pasarannya lah, HP 2 jutaan. Terus ada yang dijual 50.000. Aneh kan? Aneh, datang ke keluar tadi. Nah, itu beli. Itu kita harus ngecek satu lagi. Tidak. Lebih baik ada lagi penambahan mungkin pengalaman dari kawan-kawan. Enggak ada, belum ada. Lanjut ya. Oke, segitulah presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih.